Salam, selamat pagi saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi di hari ini. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini atas cinta kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh datang. Kami mau bersyukur Tuhan sepanjang malam kami melewati dengan baik. Di pagi hari sebelum kami mengangkat segala aktivitas kami mau memuji memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu, supaya menguatkan kami di dalam segala aktivitas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu, Tuhan urapi kami, dan kuatkan kami supaya benih firman yang kami dengar biarlah kami melakukan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Mazmur pasal 77 ayat 12. Kitab Mazmur pasal 77 ayat yang ke-12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Iya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan pagi hari ini, iman dan ketaatan menghasilkan mujizat. Kita melihat bahwa di zaman yang serba modern dan canggih seperti sekarang ini, tak mengherankan bila manusia cenderung mengandalkan kepintaran otaknya. Lebih percaya pada ilmu-ilmu kedokteran, lebih mengandalkan kekuatan sendiri, lebih mengandalkan kekayaan daripada percaya kepada kuasa Tuhan. Mereka berpikir asalkan punya uang yang banyak atau harta melimpah ruah, segala sesuatu dapat diraih. Apa saja yang diinginkan pasti dapat tercapai. Tak perlu berdoa dan tak perlu mengandalkan Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang, termasuk orang Kristen, menganggap bahwa mujizat-mujizat yang tertulis di Alkitab adalah peristiwa usang di masa lampau. Tinggal cerita saja. Karena itu mereka tidak lagi percaya kepada mujizat. Mujizat adalah peristiwa adikodrati yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah umatnya. Mujizat selalu diidentikan dengan suatu kejadian atau peristiwa yang ajaib, yang sulit dipahami, dimengerti, dan dijangkau oleh akal pikiran manusia. Yang Tuhan nyatakan bagi manusia. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya bahwa mujizat itu masih ada sampai detik ini. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang kuasanya tidak pernah berubah. Dia tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Kuasa Tuhan tidak berubah, tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Seringkali sebagai umat manusia, kita lebih mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak mau mengandalkan kekuatan datang dari Tuhan. Sehingga di dalam segala iman dan ketaatan kita, mulai luntur dan meninggalkan Tuhan. Kecewa dan putus asa. Tapi kita mau melihat di bagian firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 77 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, yang aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Kita melihat bahwa segala sesuatu yang dirasakan, sehingga di dalam setiap iman dan ketaatan itu pasti akan menghasilkan mujizat di dalam kehidupan kita. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.
Mengapa banyak orang tak mengalami mujizat Tuhan? Ketika berada di Nazaret, di tempat asalnya Kristus, tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Markus pasal 6 ayat 5 dan 6. Ketika pada waktu Tuhan mengadakan satu mujizat di sana, menyembuhkan orang-orang sakit, meletakkan tangannya atas mereka, Tuhan sendiri merasa heran kenapa banyak orang itu tidak percaya. Karena orang-orang itu, mereka lebih mengandalkan kekuatan. Apa yang membuat menghalangi kita? Itu adalah faktor penghalang untuk mengalami mujizat. Adalah ketidakpercayaan kita sendiri. Kita tidak percaya kuasa Tuhan dalam hidup kita. Tapi kita mau andalkan kekuatan kita. Kita mau pakai segala sesuatu yang ada. Ada tertulis, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Segala sesuatu yang kita alami ketika kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka di situ pasti sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun ia percaya. Oleh karena itu, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, faktor penunjang lain adalah apa? Ketaatan. Karena iman bekerja sama dengan perbuatan. Jika Naaman tidak taat ketika diperintahkan untuk mandi di sungai Yordan, ia tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi Naaman, dia mau taat pada perintah. Dan di situ dia mengalami kuasa mujizat Tuhan di dalam hidup Naaman. Oleh karena itu, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mau belajar bahwa mujizat Tuhan masih ada sampai detik ini. Karena itu, percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah ada batasnya. Ketika kita datang dengan iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, maka di situ ada ketaatan, maka di situ akan menghasilkan kuasa mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, jikalau iman dan ketaatan itu ada dalam hidup kita, di situ pasti kita akan mengalami kuasa mujizat terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini menolong, memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu, yang dimana Tuhan kami boleh mendengar bahwa iman dan ketaatan akan menghasilkan mujizat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan pagi hari ini yang kami sudah mendengarkan Tuhan, menguatkan kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Kami mengiman semua itu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.